Salam kerahiman. Hari ini kembali kita bertemu dalam masa Prapaskah. Kita mau berdoa untuk mereka yang sedang sekarat seperti yang diminta oleh Suster Faustina. Kita semua hari ini diundang untuk melihat nomor 1541. Dikatakan di situ oleh Yesus, "Putriku, semangatilah jiwa-jiwa untuk mendaras koronka yang kuberikan kepadamu." Yesus minta kepada Suster Faustina untuk menyemangati orang-orang lain untuk mendaraskan koronka yang Yesus ajarkan. Perintah ini juga berlaku untuk kita semua sekarang. Hari ini Yesus menyapa kita semua. Putriku, semangatilah. Jadi kalau ada orang yang sudah berdoa koronka tapi masih antara berdoa, kadang ingat, kadang enggak, kadang sempat, kadang enggak sempat, tapi semangatilah mereka untuk berdoa koronka dengan mengajak, dengan bersama-sama berdoa, dengan mengingatkan atau bertanya apakah sudah berdoa. Karena ada satu orang ya pernah bertanya kepada seorang romo seperti ini. Dalam jam kerahiman, yang lebih baik itu berdoa sendiri merenungkan sengsara Yesus atau berdoa bersama-sama. Romonya juga bagus sekali jawabnya, ya antara lain dia mengingatkan kita semua akan firman Tuhan yang mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Itu sudah bisa diartikan juga sebagai sesuatu yang akan lebih menyenangkan Tuhan kalau kita bersama-sama. Termasuk juga dalam hal ini menyemangati, memberi semangat. Karena kalau sendiri-sendiri kadang lupa, kadang nggak ada waktu ya. Tapi kalau kita mengajak mereka bersama-sama, pasti mereka lebih semangat. Dengan senang hati, aku akan memberikan semua yang mereka minta kepadaku lewat pendarasan koronka. Yesus tidak hanya sekedar meminta kita untuk berdoa koronka, menyemangati orang untuk berdoa koronka, tapi dia ada satu janji. Dengan senang hati, jadi bukan dengan terpaksa, karena kita berdoa terus, jadi Yesus dengan terpaksa mengabulkan, tapi dikatakan oleh Yesus dengan senang hati. Yesus dengan senang hati, dengan sukacita akan memberikan semua yang mereka minta lewat pendarasan koronka. Apa aja yang kita minta? Ada juga yang tanya sama saya mengenai doa koronka. Apa aja ya yang boleh didoakan? Boleh nggak ya berdoa untuk hal-hal yang bukan untuk jiwa-jiwa di dalam purgatorium? Boleh nggak ya berdoa untuk orang yang sudah meninggal tapi sudah lama? Atau boleh nggak doa itu digabung-gabung? Doa buat anak yang sedang sakit, doa buat mantu untuk dikasih rezeki, pekerjaan, dan seterusnya ya. Saya pernah katakan juga bahwa Suster Faustina berdoa koronka untuk banyak hal. Contohnya pada waktu dia lihat tanaman kering, dia merasa iba, merasa kasihan, dia berdoa koronka supaya tanaman itu tidak layu, tidak mati. Dan memang turun hujan. Pernah juga Suster Faustina berdoa karena badai begitu lebat, dia berdoa dan badai berhenti. Dari dua hal itu aja kita tahu dengan berdoa koronka kita bisa minta apa aja, dan hari ini Tuhan Yesus genapi ya bahwa dengan senang hati aku akan memberikan semua yang mereka minta dengan pendarasan koronka. Apabila orang-orang berdosa yang keras hati mendaras koronka, aku akan memenuhi jiwa mereka dengan damai. Dan saat kematian mereka akan jadi saat yang membahagiakan. Kembali kenapa kita perlu berdoa buat yang sekarat. Karena orang yang akan meninggal itu berbagai macam model orang ya. Pernah juga ada yang tanya seperti ini, kenapa di dalam doa novena kerahiman ilahi kan Yesus membagi kepada 9 kelompok. Kenapa nggak ada berdoa untuk yang sekarat? Kenapa nggak ada berdoa khusus untuk yang sakit?
karena ada pertanyaan itu, maka buat saya juga jadi berpikir, ya kenapa ya? Dan jawabannya sebetulnya sangat sederhana. Dari 8 kelompok yang Tuhan Yesus sebutkan, 8-8-nya bisa saja ada orang yang sakit di dalam kelompok tersebut. Bisa aja ada orang yang sedang sekarat dalam kelompok tersebut. Contoh, berdoa untuk orang berdosa. Ada yang sedang sekarat, ada yang sedang sakit. Berdoa untuk orang-orang yang saleh dan setia. Pasti juga ada yang sedang sekarat dan mungkin ada yang sedang sakit. Orang yang tersesat, bahkan kaum religius, para kaum biarawan dan biarawati. Mereka masuk ke dalam kelompok kaum religius. Tapi pada saat yang sama bisa aja di antara mereka ada yang sakit, ada yang sekarat. Oleh sebab itu, Yesus nggak membuat kelompok khusus yang sakit dan sekarat. Tapi di sini dikatakan, apabila orang-orang berdosa yang keras hati mendaras koronka, ini satu kemurahan Tuhan, satu kerahiman Tuhan ya. Aku akan memenuhi jiwa itu dengan damai. Jadi orang-orang yang sekarat kita ajak untuk berdoa koronka, supaya mereka bisa dipenuhi jiwanya dengan damai. Ini untuk orang yang keras hati, orang berdosa yang keras hati. Banyak di antara teman-teman kita juga orang-orang yang hidup benar, setia, mengandalkan Tuhan, rendah hati. Tapi dengan berdoa koronka, Tuhan bilang akan diberi jiwa yang damai. Itu untuk yang berdosa yang keras hati, apalagi yang lebih baik dari itu. Dan saat kematian akan menjadi saat yang membahagiakan. Itulah yang paling dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang sekarat, yaitu kematian yang membahagiakan. Tulislah bahwa kalau mereka mendaras koronka di dekat orang yang menghadapi ajal, aku akan berdiri di antara Bapakku dan orang yang menghadapi ajal itu, bukan sebagai hakim yang adil, tetapi sebagai juru selamat yang maha rahim. Ini janji Tuhan Yesus yang luar biasa. Didaraskan di samping orang yang sedang menghadapi ajal. Dengan berdoa koronka, kita mengundang Yesus untuk datang. Bukan hanya datang, tapi dia akan berdiri di antara Bapa dan si sakit. Bukan sebagai hakim, tapi sebagai juru selamat yang maha rahim. Dan itulah pertolongan yang sangat mereka butuhkan. Dan itulah pertolongan yang paling besar yang kita bisa berikan kepada orang-orang yang sedang sekarat. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman.